pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggra Hito, saya dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Terima kasih pada Agrianita FIPA IPB atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing knowledge tentang keamanan bersosial media. Oke, terkait dengan keamanan media sosial, seperti kita ketahui bahwa saat ini media sosial itu sudah menjadi bagian hidup dari kita. Mungkin kita sebutnya lifestyle. Siapa sih nggak tahu tentang YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter, bahkan Facebook. Baru-baru ini kita mendengar bahwa kita harus menyetujui tentang policy yang ada di WhatsApp, ya kan? Bagaimana WhatsApp sekarang sudah bertransformasi bergabung dengan Facebook. Nah, di situ banyak sekali isu-isu yang berkembang terkait dengan keamanan data kita. Kemudian, bagaimana banyak sekali Instagram dari mungkin para artis, yang orang-orang terkenal yang terkena hack. Bagaimana YouTube sekarang menjadi pusat, mungkin ada hoax, mungkin ada bisnis, ya kan? Terus kemudian bagaimana kita manfaatkan YouTube untuk hal baik maupun hal buruk. Hal ini semua adalah bergantung bagaimana kita bisa menjaga data kita, atau kita bisa membuat media sosial ini aman untuk kita dan untuk orang lain. Nah, nanti kita akan diskusikan, mungkin ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan tentang hal tersebut. Ya, seperti kita ketahui, banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin kita alami di sekitaran kita, di lingkungan kita terkait dengan penyalahgunaan data media sosial, seperti misalnya Facebook. Bagaimana kita memberikan secara cuma-cuma informasi-informasi yang kita punya, seperti misalnya alamat rumah, mungkin nomor telepon, email, dan sebagainya. Bagaimana banyak sekali metode penipuan yang mengatasnamakan WhatsApp, mengatasnamakan Instagram, Twitter, dan sebagainya untuk mengambil alih akses kita, atau username atau password yang kita punya. Nah, hal ini adalah fenomena, kita sebut fenomena dalam era industri 4.0, di mana semua data tersebar di internet. Nah, ada hal di mana kita harus punya awareness tentang keamanan, dan kita tahu bagaimana caranya. Yang pertama adalah pastikan password yang kita punya itu aman, dan juga jangan menggunakan password yang sama pada aplikasi-aplikasi lain. Misalnya kita punya akun Instagram, Facebook, Twitter, email, dan sebagainya, itu dengan password dan username yang sama. Pastikan Anda harus hindari hal tersebut, karena jika salah satu terkompromis atau didapati info-info tersebut, maka akan membuka aplikasi yang lain, akan membuka data-data yang lain. Kemudian yang kedua, pastikan aplikasi Anda yang Anda gunakan dan juga device yang Anda gunakan itu up to date. Operating system seperti Android atau iOS yang Anda gunakan pada mobile phone, dan juga aplikasi yang Anda gunakan itu up to date langsung dari provider atau penyedia yang terpercaya. Pastikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, yang menurut saya salah satu yang paling penting, itu adalah menggunakan two-way authentication service, di mana setiap aplikasi yang saat ini kita gunakan media sosial itu menyediakan service two-way authentication. Salah satunya bagaimana ketika Anda melakukan login dengan token atau angka verifikasi yang akan dikirimkan ke dalam handphone Anda. Nah, ini adalah salah satu yang menurut saya paling penting untuk kita terapkan dalam bermedia sosial. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita paham, kita melindungi salah satu serangan yang mungkin kita sering lupa, adalah phishing. Phishing merupakan serangan di mana seorang penyerang itu membuat fake atau sistem yang palsu yang hampir persis sama dengan yang asli yang kita gunakan. Nah, ini adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan username dan password secara cuma-cuma. Nah, ini adalah serangan yang harus kita pahami dan harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam hal tersebut. Dan yang terakhir, nomor 5, dan yang mungkin perlu juga untuk kita
perlu kita untuk terapkan adalah bagaimana ketika Anda bermedia sosial, Anda membagikan konten dalam bermedia sosial dengan pintar. Jadi jangan tanpa ada pemikiran untuk membagikan konten Anda ke media sosial. Seperti contoh, apakah perlu untuk kita bagikan konten seperti misalnya nomor telepon atau alamat rumah, atau bahkan Anda sharing kemanapun Anda pergi pada media sosial yang Anda gunakan. Baik, demikian tips yang dapat saya sampaikan, dan semoga tips tersebut dapat menumbuhkan awareness kita dalam bermedia sosial yang aman tanpa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Itu saja mungkin, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.